4 ini debat pamungkas Profesor Eko Prasojo. Bagaimana ini Prof? Kira-kira rangkaian debat 1 hingga 5 mampukah kemudian menaikkan elektabilitas mereka, dan kalau tidak atau mungkin iya, apalagi yang bisa mereka lakukan di sisa sebelum 14 hari? Kalau bicara impact ya, memang sedikit mengubah preferensi pemilih. Sebab debatnya itu sendiri kan memang tidak ideologis ya. Misalnya kalau kita ngomong komersialisasi, itu kan ideologi banget tuh, antara pasar atau state. Nah, kita tidak perdebatkan itu di sini. Ini contoh ya, misalnya. Kalau kita memperdebatkan soal biaya pendidikan, itu berarti kita bicara ideologi. Apakah negara akan ikut campur tangan secara maksimal di dalam penyelenggaraan pendidikan, atau negara akan melepaskan ke pasar. Nah, dalam prakteknya di Indonesia, terutama untuk pendidikan tinggi, ada kecenderungan bahwa negara itu melepaskan ke pasar dengan liberalisasi atau mungkin juga komersialisasi pendidikan. Jadi debat ini sebenarnya tidak mengandung unsur-unsur ideologis yang membuat preferensi orang itu berubah itu. Oh, yang bersangkutan mendukung misalnya state center atau pada keberpihakan pembiayaan negara. Oh, sehingga saya memilih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada 7 isu utama yang kita bahas dalam waktu kurang lebih 2,5 jam atau 2 jam lah optimalnya. Nggak sempat kita bahas misalnya bagaimana sih mengurangi blue collar Indonesia yang 64% itu. Jadi angkatan kerja Indonesia ini kan 64% soal pekerja kasar gitu ya, blue collar. Kemudian soal upah misalnya, kalau kita bicara ideologi, apakah kita akan membela buruh atau akan kita membela industri gitu. Nah, seringkali kita tertekan kalau kita bela industri, pengusaha, nanti mereka akan hengkang dari Indonesia kan itu. Baik. Nah, hal-hal seperti ini kita bahas, tidak kita bahas. Yang terakhir, setelah instrumen, itu sebenarnya ada faktor yang paling penting lagi, namanya implementasi kebijakan. Apa yang kita diskusikan ini kira-kira mencakup 50% dari persoalan solusi. 50% lagi adalah persoalan implementasi kebijakan. Dan itu ada di reformasi birokrasi. Siapa yang akan menggerakkan program-program pembangunan kepada masyarakat, yaitu birokrasi. Kualitas budaya, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai delivery mechanism, supaya itu sampai ke masyarakat. Tapi 3 calon ini menariknya sepakat untuk data. Jadi saya lihat 3 calon itu mengkritisi mengenai data. Yang saya sebutkan tadi sebagai exclusion error, sampai 7,4 juta tadi itu. Nah, jadi artinya concern kita adalah bagaimana memperbaiki data supaya orang miskin itu by name, by address, semua kementerian lembaga dan Pemda sama. Nah, itu kuncinya untuk pendidikan, untuk kesehatan, ketenaga kerjaan harusnya. Dan juga selama data kita nggak sama, jangan harap programnya akan efektif diimplementasikan. Saya pikir itu. Terima kasih. Prof. Eko. Prof. Swep, dari kacamata sosiologis, apakah kemudian debat ini akan mempengaruhi kalangan masyarakat yang mana yang kemudian akan terpengaruhi, atau memang tidak terpengaruh sama sekali sehingga kemudian ini tampilkan landai begitu pada malam hari ini? Kita lihat ramainya di media sosial. Jadi debat ini sebenarnya kalau kita lihat sinkronisasi antara apa yang disampaikan oleh calon dengan apa yang ditangkap oleh masyarakat, sebenarnya bagi kalangan terdidik itu masuk sebagai masyarakat terdidik masyarakat yang suka membaca referensi itu pasti akan melihat ke sana. Tetapi kalau misalnya masyarakat yang tidak memiliki intelektual yang tinggi, maka dia lebih bermain di gimmicknya, gimmick dari debat ini selama lima kali perjalanan. Tapi hari ini yang kita lihat, saya kira yang paling landai. Artinya kalau kita ingin mengajak masyarakat menonton dan mengajak masyarakat memperbincangkan ini, segeranya nggak terlalu memiliki hal yang perlu kita perdebatkan. Ya seperti tadi Prof. Eko menyampaikan, kalau misalnya kita berdebat dengan ideologi, itu jauh lebih ini, karena
misalnya bicara kapitalisasi, ya misalnya tadi saya melihat seandainya mengenai masalah perguruan tinggi diungkap tadi, itu lebih banyak kepada beasiswa, tapi tidak diungkap bagaimana ketika terjadi perguruan tinggi BH dengan perguruan tinggi BLU dengan perguruan tinggi swasta. Ya itu yang tidak disinggung dalam dunia pendidikan ya. Ya lebih banyak kepada pendidikan dasar, menengah dan bahkan di PAUD. Sedangkan perguruan tinggi nggak begitu disentuh di sana. Wah. Itu mungkin. Ya baik, ini tampaknya Alfat itu sudah masukan ya dari masing-masing panelis. Sesaat lagi kita akan menuju ke segmen yang terakhir. Masing-masing tim sukses akan memberikan kesimpulan bahkan juga closing statementnya usai jeda berikut.